إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فلتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena tidak ada keuntungan yang lebih besar daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kerugian yang lebih besar melebihi dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar ini kepada kita hari ini. Kita telah dijadikan orang Islam, menjadi orang beriman. Karena sesungguhnya ini adalah nikmat yang paling tinggi yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kepada hambanya. Banyak sekali nikmat-nikmat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling tinggi nilainya di sisi Allah itu adalah nikmat iman, nikmat Islam. Adalah nikmat yang tinggi di sisi Allah yang diberikan kepada hambanya. Banyak nikmat-nikmat yang lain, ada nikmat harta, nikmat sehat, nikmat pangkat. Kalau nikmat-nikmat tersebut ini murah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya orang bisa dikasih sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia tidak mau taat kepada Allah, Allah kasih. Walaupun dia nggak mau sholat kepada Allah, Allah kasih dia duit. Nggak mau dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala pun Allah kasih dia rumah. Allah kasih dia anak, Allah kasih dia istri. Diberi kenikmatan-kenikmatan makan, kenikmatan-kenikmatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda apa? Karena kenikmatan ini murah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang tak mau taat kepada Allah. Banyak orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia masih banyak mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi nikmat iman dan Islam ini tak semua dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya untuk kepada orang-orang yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kehidupan dunia yang baik dan juga nanti di akhirat dia akan mendapatkan keuntungan juga yang lebih besar, yaitu kehidupan yang selama-lamanya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kebahagiaan yang besar bagi orang yang telah mendapatkan iman dan Islam. Harus faham nilai ini harusnya hari ini. Orang Islam ini harus faham nilai ini. Karena sesungguhnya dunia ini murah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memahami hadis katakan bahwa kalau seandainya dunia ini mahal di sisi Allah, maka sesungguhnya orang-orang kafir itu tak akan dikasih minum walaupun hanya setetes air. Tapi ketika dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Allah Subhanahu wa taala tak pandang ini dunia ini lagi. Allah Subhanahu wa taala hanya memandang dunia ini karena di dalam dunia ini ada orang beriman. Karena ada orang yang Islam. Karena masih adanya orang mengucapkan Allah, Allah, Allah. Karena itulah dunia ini masih tegak. Karena itulah dunia ini masih berputar. Angin masih mengalir. Air masih mengalir, angin masih berembus. Matahari masih terbit. Bintang-bintang masih ada. Karena masih adanya orang beriman. Beginilah tingginya nilai iman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam mafhum hadis dikatakan bahwa barang suatu hari nanti, kalau tidak ada satu orang pun nanti yang mengucapkan Allah, Allah lagi di dunia ini, maka dunia ini akan dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala lagi. Langit akan digulung. Planet-planet akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah tidak adanya orang beriman hidup di dunia ini lagi. Maka rahmat Allah Subhanahu wa taala, begitulah tingginya nilai orang beriman. Begitulah tingginya nilai iman. Karena sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, nilai iman ini tak sebanding dengan dunia ini, hadirin. Dalam hadis katakan bahwa sekecil-kecil iman yang dibawa oleh seorang anak manusia nanti ke akhirat, walaupun hanya sebesar zarrah. Zarrah ini adalah bagian terkecil oleh orang-orang Arab, katakan zarrah. Kalau kita hari ini bilang atom, debu. Iman yang ada dalam hatinya hanya sebesar debu. Tapi ini akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat dengan surga yang luasnya 10 kali dunia ini. Beginilah harga iman, hadirin. Sekecil-kecil iman akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga yang luasnya 10 kali dunia. Ini adalah surga yang paling kecil. Orang yang masuk surga paling terakhir. Setelah itu tak ada lagi orang masuk surga. Neraka sudah ditutup, sudah dikunci. Tak ada orang lagi yang keluar dari neraka. Orang yang terakhir masuk ke dalam surga akan mendapatkan surga yang luasnya 10 kali dunia. Beginilah harga iman hari ini. Tak sebanding rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan dunia ini ada apa-apanya, tidak ada, hadirin. Maka seharusnya kita ini faham perkara ini dengan sungguh-sungguh. Iman yang ada di dalam hati kita, Islam yang ada di dalam diri kita hari ini kita jaga dengan sungguh-sungguh. Kita usahakan dengan sungguh-sungguh. Karena sesungguhnya inilah yang nanti yang akan menjadi kebanggaan-kebanggaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukuri nikmat ini. Bagaimana caranya mensyukuri nikmat ini, hadirin? Tidak lain adalah dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Jaga sholat dengan sungguh-sungguh. Ini cara menghargai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sudah diberi Islam, dijaga Islam ini, hadirin. Islam itu apa tiangnya? Sholat, hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, dijaga, hadirin. Kalau tidak nanti Islam ini akan hilang di dalam diri kita. Kalau kita tak syukur hadirin mati Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka nikmat itu bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah firmankan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabi lasyadid. Aku akan tambah nikmat orang-orang yang bersyukur, kata Allah. Tapi aku akan azab orang-orang yang kufur atas nikmat kepadaku. Sudah diberi Islam, dari kecil sudah Islam, sudah bayi masih langsung diiqamatkan, langsung diazankan, langsung diislamkan orang tuanya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak dijaga Islam yang sudah diberikan ini, hadirin. Maka lama-lama Islamnya akan hilang dari diri dia, tidak mensyukuri atas nikmat ini. Tak sholat. Maka Islam lama-lama akan hilang dari diri dia. Agama yang akan ada dalam diri dia akan lama-lama hilang, akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka jangan heran banyak orang murtad dari agamanya, keluar dari agamanya hari ini. Merasa agama itu tak berharga. Merasa dunia ini lebih berharga daripada agama. Padahal nanti di hari mati Allah Subhanahu wa taala dalam hadis dikatakan bahwa nanti di akhirat orang menyesal, seluruh dunia orang menyesal. Orang-orang kafir itu akan menyesal. Orang yang hari ini orang agung-agungkan, oh dia kaya, oh dia punya pangkat, oh dia berkuasa. Ketika hari ini diagungkan orang di dunia ini, nanti di akhirat hari mati Allah Subhanahu wa taala dia menyesal. Dia akan mengatakan, oh kenapa dulu aku nggak masuk Islam? Kenapa aku dulu nggak mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Kenapa aku dulu nggak sholat? Kenapa aku dulu nggak ikut Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beginilah penyesalan orang nanti di akhirat hadirin. Makanya mati Allah Subhanahu Wa Taala, kita yang sudah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita jaga nikmat ini dengan sungguh-sungguh hadirin. Banyak orang hidup di dunia ini hari mati Allah Subhanahu Wa Taala. Tak semua orang diberi Islam hadirin. Tak diberi iman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit saja hadirin. Karena memang kata Rasulullah SAW itu yang masuk surga itu sedikit. Dalam hadis dikatakan bahwa dari 1.000 yang lewat titian sirat itu, yang selamat 1 saja. Sedikit. Bayangkan tengok saja subuh hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak orang yang beriman kepada salat subuh? Dari satu kampung. Berapa saf yang ada sholat subuhnya hari ini di masjid? Inilah gambaran orang masuk surga hari ini. Maka berbahagialah kalau Rasulullah SAW orang yang sedikit ini. Berbahagialah rombongan yang sedikit ini. Maka rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus paham ini dengan sungguh-sungguh hari ini. Kalau tidak rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan cabut nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala telah janjikan kita ini menjadi pewaris surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Udah ditulis namanya hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai dicoret lagi. Ibarat kita punya ayah hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sudah mendapatkan warisan, sudah menjadi jatah kita akan mendapatkan warisan. Udah ditulis nama kita. Terakhirnya dicoret nama kita, nggak dapat warisan itu lagi. Allah Subhanahu Wa Taala telah mewariskan surga kepada kita hadirin. Kita akan mendapatkan warisan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hari ini mati Allah Subhanahu Wa Taala orang tak mau menjaga warisan itu. Tak berusaha untuk mendapatkannya, bagiannya. Sebagaimana sesuai dengan amalnya, sesuai dengan imannya hadirin. Padahal namanya sudah tercantum hari mati Allah Subhanahu. Karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka perlu hari ini kita berpikir ini sungguh-sungguh hadirin. Agar kita hari mati Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyia-nyiakan apa yang sudah kita beri. Sudah kita dapatkan. Kita sudah mendapatkan sesuatu yang besar, jangan lepas dari tangan kita hadirin. Ini akan menjadi penyesalan yang besar nanti. Itu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, khatib selalu mengingatkan hadirin, ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Karena sebaik-baik bekal menuju Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah takwa. Ada rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada rasa harap untuk mendapatkan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Merasa dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, merasa didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beginilah seharusnya kehidupan kita hari ini. Sehingga kita orang-orang yang tujuan kita menunjukkan diri kita untuk ke akhiratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan mendapatkan amal-amal kita hadirin. Kita buat amal-amal yang baik. Karena sesungguhnya banyak orang yang menyesal nanti di akhirat untuk beramal soleh. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal solehan inna muqinun. Balikkan kami ke dunia ya Allah untuk beramal soleh. Karena sekarang kami sudah yakin. Ketika keyakinan itu datang di akhirat hadirin, tak ada guna lagi hadirin. Iman itu pentingnya adalah ketika hidup di dunia ini.
Maka buat persiapan untuk amal-amal hadirin. Kalau udah lihat dulu baru beramal hadirin, ini bukan iman hadirin mati Allah Subhanahu wa taala. Ini melihat kenyataan. Iman itu diuji adalah ketika yang disampaikan itu adalah tidak nampak, ghaib dia. Yakin kita dengan perkara-perkara yang ghaib. Maka rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi iktibar bagi kita sama-sama dalam Jumat yang singkat ini hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kita perbaiki iman kita, amal kita hadirin. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Allah bersumpah demi masa, demi waktu. Allah telah menciptakan masa. Masa ini milik Allah Subhanahu wa taala, waktu. Illal ladzina amanu. Kecuali orang yang beriman. Karena sesungguhnya orang itu berada dalam kerugian. Semua yang telah digilas oleh waktu itu akan berada dalam kerugian. Dia akan rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Beramal soleh. Inilah orang yang tidak rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan kita menjadi orang-orang yang beruntung. Jangan jadikan kita orang-orang yang rugi. Coba bayangkan pergi ke pajak rugi, jualan rugi, buka usaha ini rugi, apa-apa saja rugi. Coba bayangkan kehidupan seperti itu, nggak pernah dapat untung. Begitu juga dengan hari ini, hari Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari kita jalani kehidupan, tapi Allah Subhanahu wa taala telah firmankan rugi. Rugi hari ini. Ketika ditimbang amal nanti semua yang ada rugi. Semua salah semua. Tak ada yang betul. Maka rahmat Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Kecuali orang beriman dan beramal soleh. Wa tawasau bil haqq, disampaikan kebenaran, menyampaikan yang hak. Dia sampaikan agama. Dia ajak orang lain untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di rumah dia lihat orang yang tak salat, ada timbul risau dia. Anak-anak belum pandai mengaji, timbul risau dia. Ini kenapa anak-anak ini enggak pandai ngaji nih? Belum pandai salat. Ada tanggung jawab dia untuk menyampaikan agama. Ini orang tak rugi nih. Kalau orang acuh bebek saja, tak peduli dengan siapa saja, nggak peduli dengan istrinya, nggak peduli dengan anaknya, nggak peduli dengan tetangga dia. Ini orangnya rugi hari ini. Tapi yang tak rugi itu adalah orang yang selalu cerewet. Dia cerewet kepada anaknya, cerewet kepada istrinya tentang agama. Udah sholatnya, udah mengaji, kok nggak pergi ke masjid. Ini orang yang tak rugi. Wa tawasau bis sabr. Dan dia sampaikan dengan penuh kesabaran hati. Sabar dia dalam sampaikan kebenaran. Walaupun kadang-kadang diejek. Walaupun kadang-kadang disepelekan. Bahkan terkadang-kadang dia sampaikan yang benar tapi tidak mau didengar. Tapi dia tetap sabar. Inilah orang yang tak rugi hadirin Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu orangnya rugi. Nah, ini firman Allah Subhanahu wa taala. Maka rahmat Allah Subhanahu wa taala, semoga kita menjadi orang-orang yang selalu dalam kebenaran. Sehingga rahmat Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita ini tak ada yang rugi. Ketika ditimbang amalnya semuanya benar, semuanya untung. Pergi ke masjid, langkah kakinya untung. Setiap langkahnya dihitung pahala. Semuanya akan dihitung pahala. Tapi pergi-pergi jalan-jalan kemana-mana akan rugi. Karena tak ada hitung pahala. Jalan ke masjid akan dihitung pahala. Ini orang yang tak rugi hari ini. Dalam kehidupannya dia hidupkan sunnah Nabi SAW. Ketika naik kereta, dia baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nggak rugi kehidupan dia. Waktu dia nggak rugi.
Berlalu juga waktu dia, tapi penuh dengan pahala-pahala yang telah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari sebentar, dia baca astagfirullah, astagfirullah, subhanallah. Habis sholat dia baca Quran, maghrib dia baca Quran, subuh dia baca Quran. Inilah orang yang tak rugi. Ini orang-orang yang selalu beruntung, 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 kata Allah Subhanahu. Beruntung, 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 kata malaikat. Maka rahmat Allah Subhanahu wa taala pergi melihat orang-orang sakit. Ada saudaranya sakit, kita datangi. Ini untung, malaikat akan mengatakan, beruntunglah dia telah ditempatkan di tempat dia di surga. Karena siapa yang pergi bersilaturahmi karena Allah Subhanahu wa taala, datang dia ke tempat saudaranya, bukan untuk menghibah, bukan untuk bercerita apa-apa, tapi untuk bersilaturahmi. Ini orang yang beruntung untuk sampaikan agama, untuk bawa kebaikan. Dia bawa tak kopi gula kepada saudaranya, dia bawa beras untuk membantu saudaranya. Maka orang seperti ini nggak akan rugi. Akan dikirim kepadanya 70 malaikat untuk mendoakan dia, hadirin mati Allah. Maka mari kita cari hadirin apa yang tidak rugi kita, yang membuat keuntungan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi kita nanti orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang banyak dapat untung hadirin nanti di akhirat, hadirin mati Allah. Dia akan berpesta, dia akan gembira, dia akan bersorak-sorai hadirin. Karena kehidupan dunia ini dia telah lalui dengan baik hadirin. Tapi banyak orang nanti yang rugi, yang matanya tertunduk, kepalanya tertunduk, mukanya masam, mukanya merah, mukanya hitam. Karena penyesalan, karena kehidupan di dunia dia rugi hadirin. Yang ada dalam kehidupan dia rugi. Matanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dia buat untuk kerugian saja. Tangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dia buat hanya rugi saja. Untuk maksiat saja. Kaki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dia gunakan langkah kakinya untuk ke tempat-tempat yang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang rugi. Maka rahmat Allah Subhanahu wa taala, semoga ini menjadi iktibar bagi kita sama-sama hadirin. Makin hari makin baik agama kita, sehingga rahmat Allah Subhanahu wa taala makin yakin kita dengan kampung akhirat. Makin banyak buat amal hadirin. Sehingga makin cinta kita kepada kampung akhirat. Sehingga makin rindu kita ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita usaha kita sudah maksimal hadirin, Allah Subhanahu wa taala pasti menjumpai kita dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Usaha kita sudah maksimal untuk mendapatkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita dalam kehidupan kita ini main-main saja hadirin, kita merasa tak peduli dengan agama, tak peduli, kehidupan kita biasa-biasa saja, kita sudah merasa sudah menang, kita sudah merasa sudah senang, kita sudah merasa sudah akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal yang sudah kita buat hadirin. Kita merasa hadirin kita sudah hebat hadirin. Maka orang-orang ini rahmat Allah Subhanahu wa taala yang selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapati Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala murka kepada dia. Maka rahmat Allah Subhanahu wa taala, semoga hari-hari kita ini menjadi hari-hari yang baik hadirin, sehingga kita merubah daripada amal-amal kita. Masa yang ada ini kita jadikan untuk merubah amal-amal kita hadirin. Perbaiki solat kita, perbaiki bacaan Quran kita, perbaiki zikir kita. Kita bangun malam, kita solat tahajud. Banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dinaikkan solat-solat duha, kita dinaikkan solat-solat sunat rawatib kita. Banyak sekali amal-amalan yang belum kita lakukan hadirin. Mari kita usahakan untuk melakukannya. Kita jadikan dunia ini menjadi ladang amal bagi kita. Kehidupan yang sementara ini akan menjadi tolak ukur untuk kehidupan kita nanti yang selama-lamanya nanti di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.